Halo semuanya, jumpa lagi dengan Sam Janu. Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan sharing mengenai modifikasi tipis-tipis ya yang saya kerjakan sendiri pada Kawasaki W175TR. Konsep awal dari motor ini adalah City Scramble ya. Kemudian gara-gara saya ganti spakbor depannya karena waktu melewati jalan basah itu cepretan dari ban itu sampai ke kaca helm, dan setelah saya ganti konsepnya jadi berubah. Penasaran seperti apa kalau kita akan merubahnya? Akhirnya ya saya rubah sendiri dan jadinya seperti ini teman-teman. Ya memang tidak sebagus buatan dari bengkel-bengkel custom, paling tidak ya lumayan lah untuk kelas pemula seperti saya. Jadi apa saja yang sudah saya ganti dan berapa biayanya? Yuk langsung saja kita bahas untuk modifikasi ringan Kawasaki W175TR. Akan bahas mulai dari bagian depan bawah. Untuk ban bagian depan ini saya ganti dengan ban Swallow ukuran 350. Jadi saya ganti yang lebih lebar biar terlihat lebih padat, tipe Ranger 208. Ban dalamnya juga sudah saya ganti. Kemudian untuk peleknya ini saya menggunakan pelek Rossi ukuran 215/17. Sedangkan untuk jari-jarinya saya pakai punya bawaan dari motor ini karena besar ya, gede-gede ya. Jadi sayang kalau dipotong, akhirnya saya minta ke tukang bannya untuk tetap menggunakan jari-jari dari velg bawaan. Tapi karena jari-jarinya ini gede-gede, maka velgnya ini lubangnya harus dibor dulu teman-teman, digedein agar jari-jari dari bawaan motor itu bisa masuk. Tapi kalau kita pakai jari-jari yang ukuran standar biasa itu nggak perlu ngebor. Untuk sistem pengereman bagian depan ini saya tetap menggunakan bawaannya karena selama saya pakai touring ke Bali, ke Jogja, naik ke Bromo itu nggak ada masalah teman-teman. Untuk selang-selangnya juga masih sama. Dan kita naik ke atas lagi untuk spakbor depan. Awalnya saya pakai punya Honda Win bahan plastik, cuman dia sini ada platnya. Setelah saya ganti ban yang lebih lebar, itu bentuknya jadi kurang proper. Akhirnya saya coba cari lagi spakbor yang lebih kelihatan proper lah. Ini beli bahan mentahan. Tadinya saya udah beli spakbor GTO, cuman dia terlalu panjang dan kurang lebar. Jadi kalau dipasang di ban lebar gini dia nggak pas. Akhirnya saya beli lagi spakbor dengan bahan mentahan seperti ini. Kemudian dudukannya dari spakbor Binter Mercy tadi itu saya lepas, saya pakai di spakbor yang bahan mentah ini. Ini saya bawa ke bengkel las, kemudian dicocokkan di sini. Kalau udah pas baru dilas di bagian dalamnya. Itu biayanya 20.000. Untuk spakbor bahan mentahannya ini saya cat sendiri. Kita haluskan dulu, kita gosok sampai kita amplas halus. Kemudian kita dempul tipis-tipis pada bagian yang dirasa kurang rata. Baru kemudian kita cat dengan basic metal. Setelah kering kita cat lagi dengan cat dasar yang warna abu-abu itu. Baru kita cat lagi dengan warna dasar, warna putih. Kemudian warna utama, warna primernya hijau. Kemudian setelah kering baru kita clear coat. Jadi ini hasil cat saya sendiri pakai cat aerosol ya, merek Sapporo. Kemudian kita naik lagi ke bagian atas untuk plat nomornya. Ini cuman saya cat lagi, saya cat putih. Kemudian untuk angkanya ini saya tempelin stiker ini teman-teman, stiker Oracle yang saya cutting sendiri. Kebetulan di rumah saya ada mesin cutting stiker. Kemudian saya lapis dengan clear coat.
Jadi kalau habis diklitkut ini kita dalam membersihkan tuh enak. Jadi misalnya kalau kotor kita tinggal sikat aja pakai odol bersih. Dan untuk dudukan dari plat ini saya menggunakan produk untuk Kawasaki W175. Cuman untuk lubangnya ini nggak pas, jadi harus kita bor sendiri. Kita paskan dengan lubang bekas dari dudukan spakbor depan. Kemudian di sini saya tambahkan juga lampu tembak karena lampu pendeknya kurang terang. Ini sudah pakai driver karena ampernya kecil, jadi saya nggak pakai relay. Dan waktu saya nyalakan itu turunnya sih sedikit sekali ya voltasenya. Untuk lampu sorotnya sendiri ini saya tambahkan topi ini teman-teman. Karena kalau nggak pakai topi, biarpun arah sorotan lampunya udah pas ke bawah, ini kalau dari arah berlawanan masih terlihat terang teman-teman, menyilaukan ya. Ini saya pakai dari plat tipis saja teman-teman. Lampu tembaknya voltmeternya berapa ya? 0,4. Jadi 0,4 volt turunnya. Kemudian untuk lampu sennya ini saya pakai yang ini ya, yang model seperti ini. Ini logam ini ya, seng atau besi saya nggak tahu, ini logam. Kemudian dia ada kisi-kisinya. Lampu sen ini cuma ada satu kabel teman-teman, jadi dia cuma ada kabel positif. Untuk kabel minusnya atau groundnya itu dia ikut dari ground dari bodi kendaraan. Jadi pastikan kalau kita memasang harus menggunakan bracket logam seperti ini ya. Ini bracketnya ini saya beli di online, kemudian saya potong, kemudian saya cat hitam. Cuman untuk lampu sen ini di bagian dalamnya itu tidak ada reflektornya. Jadi di dalamnya saya tambahkan reflektor dari aluminium foil teman-teman. Jadi tinggal masukkan ke dalam dan nyalanya bisa lebih terang lagi teman-teman. Untuk menutupi perkabelan yang agak-agak jelimet ya, agak ruwet itu ya. Ini saya tambahkan plat tipis, kemudian saya cat warna hitam, saya tempelkan di sini. Nah, untuk bracket lampu headlampnya ini saya menggunakan yang model jepit seperti ini. Ini cukup halus dan tebal sih. Tadinya saya sudah beli model CNC untuk Honda CB ya. Cuman kalau CNC yang model Honda CB itu dia cuman pendek di segini. Kalau kita pasang lampu headlamp 5,75 inch itu dia akan mentok di rumah kontak. Untuk headlampnya ini saya menggunakan model pesek. Waktu dipasang untuk bagian reflektornya itu kurang bagus teman-teman. Tidak fokus ya, lampu jauh maupun lampu pendeknya itu tidak fokus, jadi kurang terang. Akhirnya saya ganti lagi. Untuk kaca dan reflektornya ini menggunakan merek Depo. Jaraknya bisa jauh dan fokus, terang. Tapi untuk lampu pendeknya ini kurang bagus teman-teman. Dia nggak bisa fokus ya, dia nyebar dan jadi kelihatan tipis dan kurang terang ya. Karena lampu pendeknya ini kurang terang, akhirnya saya butuh lampu tambahan atau lampu tembak. Itu fungsinya hanya untuk lampu dekatnya saja teman-teman. Untuk lampu jauhnya saya tetap pakai menggunakan lampu jauh dari headlamp yang ini. Lampu pendek dia nyebar sih ya, jadi tipis. Kemudian ini lampu tembak. Nah, ini lampu tembaknya. Dan ini lampu jauh tembak. Nah, seperti ini. Ini lampu pendek, lampu jauh tembaknya. Ini lampu pendek dari Depo, ini lampu jauhnya. Untuk headlamp bawaannya itu sebetulnya udah bagus teman-teman. Lampunya cukup terang, kalau pakai buat jalan itu udah nggak perlu lampu tambahan. Cuman kalau headlamp bawaan dia itu depannya ini bukan kaca, dia pakai mika dan reflektornya itu plastik. Jadi kalau digunakan terus-menerus lama-lama itu bakal menguning teman-teman karena panas. Tapi kalau yang model kaca seperti ini aman ini. Ini ukurannya 5,75 inch. Kalau headlamp bawaannya itu kalau nggak salah ukurnya 7 inch ya. Cuman dia gede gitu, jadi kelihatan jenong sih menurut saya. Jadi jenong kayak kurang proporsional gitu. Tapi kalau pakai yang 5,75 inch ini ya terlihat manis gitu. Kita lanjut ke bagian atasnya lagi, yaitu kita pakai speedometer yang model seperti ini teman-teman. Speedometer ini sepertinya keakuratannya kurang teman-teman. Kalau kita pakai speedometer bawaan
trip kilometernya ketika 199 km itu baru berebet dan harus putar ke tangki cadangan teman-teman. Tapi kalau ini dia 192 km itu sudah berebet dan harus putar ke posisi rest untuk tangki cadangannya. Jadi ada selisih berapa kilometer ya? Ada sekian kilometer lah. Jadi menurut saya ini kurang akurat ya, tapi ya masih lumayan lah, tidak terlalu banyak selisihnya. Untuk pemasangannya cukup mudah teman-teman. Waktu kita beli kita akan dapat skema warna kabel dan soket female. Nanti kita tinggal cocokkan sama soketnya dengan warna kabel dari speedometer ori yang bisa kita lihat dari bagian belakang speedo ori. Kemudian untuk bracketnya ini saya menggunakan pakai holder HP teman-teman. Jadi ini holder HP yang saya pakai di bagian penjepitnya aja. Jadi untuk pemasangannya ini cover dari kunci kontak ini kita lepas, kemudian holdernya itu kita masukkan, baru kita tutupkan kembali covernya. Tapi ada selisih sedikit sih, selisih sedikit dan kunci kontak masih berfungsi dengan baik. Kemudian di sini kita tambahkan plat siku. Plat siku, kemudian bautnya yang nempel di odometernya ini cuma satu aja. Kemudian untuk yang ini adalah port USB charger teman-teman. Jadi tadinya sih saya nggak ada rencana untuk masang di sini. Ini awalnya saya beli, kemudian rencananya saya pasang di bagian stang. Cuman ukurannya gede banget ya. Kalau kita pasang di sini jadinya jelek ya, kurang proper ya. Akhirnya nggak saya pakai. Tapi ketika saya modif seperti ini, baru kepikiran kayaknya ini pas banget dipasang di sini teman-teman. Dan ternyata ya lumayan lah. Ini sangat membantu sekali. Dia ada 2 port charger USB. Ini tulisannya 3 ampere dan 1,5 ampere. Kemudian di sini juga ada voltmeternya teman-teman. Jadi kita bisa on off kan voltmeternya. Kemudian ini ada sekringnya juga, jadi sangat membantu sekali. Kemudian di sini ini colokan lighter atau korek ya. Ini juga bisa berfungsi jika kita nanti menggunakan GPS Garmin teman-teman. Jadi kalau kita pakai GPS Garmin itu bisa kita colokkan ke lighter sini teman-teman. Dan di bagian depan sini ini ada jam digitalnya. Walaupun tampilannya jelek banget ya. Jadi sangat jadul sekali ya, tapi lumayan lah, sangat membantu sekali. Jadi waktu kita touring ini akan membantu sekali untuk mengetahui jam kita waktu di perjalanan. Jadi ini sudah ada bracketnya, ini bracket bawaannya. Dia dapat 2 model yang nempel di spion atau model yang nempel di stang. Dan untuk lampunya ini saya lebih suka yang menggunakan halogen teman-teman. Kalau model D-Maker tuh bagus ya, tapi saya kurang suka ya, kelihatan terlalu canggih gitu. Terlalu modern ya, jadi kurang retro. Jadi kesan klasiknya dapat ya, masih pakai halogen. Ini balapnya saya pakai bawaan dari Kawasaki W175TR. Waktu beli batok headlamp ini sudah ada dapat bohlamnya, cuman ini saya pakai bohlam bawaan dari W175TR. Kenapa sih saya modif sendiri, tidak diserahkan saja ke bengkel custom gitu ya? Karena gini teman-teman, ini kan motornya kan saya gunakan untuk touring. Jadi kalau saya modif sendiri, saya tahu jalur-jalur perkabelannya teman-teman. Jadi sewaktu-waktu jika di jalan saat touring ada kendala atau trouble, saya itu tahu kabel mana yang harus dicek gitu teman-teman. Jadi makanya kenapa saya modif sendiri. Dan pastikan sebelum kita mau modifikasi sendiri, kita harus bisa lepas pasang selang minyak rem depan teman-teman. Karena waktu kita melepas bracket bawaan atau bracket ori dari W175TR, itu kita harus melepas selang, otomatis kita harus membuang isi dari rem, kemudian kita ganti dengan yang baru. Jadi kita harus bisa proses bleeding teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk bagian peninggi stang atau riser. Sebetulnya saya kurang suka ya dipasangin riser, jadi kurang proper ya menurut saya sih ya. Jadi kurang proper. Cuman waktu touring ke Bali itu saya nggak pakai riser. Walhasil di bagian punggung atau tulang belikat ini ya, di entong-entong lah kata orang Jawa, itu pegel teman-teman. Jadi karena nggak ada razornya, jadi di bagian entong-entong atau tulang belikat ini jadi pegel teman, jarem. Akhirnya saya pasang razor untuk agar tidak terlalu pegel. Ini ukurannya 22 mili ya, jangan salah beli ya. Ini dia mundur ke belakangnya itu 1,8 cm. Untuk naiknya ini 3,8 cm gitu ya. Untuk Razer ini saya udah habis 3 model teman-teman. Model yang seperti ini, model yang cuma naik ke atas gini. Dia itu lebih tebal, sehingga kita akan kesulitan saat memutar kunci kontak karena tebal ya, terhalang oleh razernya. Tapi waktu itu sebelum kita ganti dengan modif seperti ini. Kemudian ada lagi saya pakai model yang model masuk gini ya. Itu juga menurut saya kurang proper ya. Fungsinya bagus sih, enak, sangat nyaman, lebih enak dari pakai yang seperti ini. Tapi dia kurang proper ya, tebal gede gitu ya. Saya kurang suka. Jadi akhirnya saya pakai yang model Motoluf seperti ini. Untuk saklar lampu tembaknya teman-teman pakai merek Nine. Kemudian kita lanjut ke model spion. Ini spionnya saya pakai Rizoma teman-teman. Jadi ini saya pakai Rizoma atau model Jokowi ya. Kerennya ini spion model Jokowi ya. Untuk visibilitasnya sih lumayan lah. Kelihatan sih kalau kita pakai itu masih enak lah. Cuman ya emang diameternya kecil ya. Saya ada 2 model sebetulnya. Kemarin yang saya pakai itu model retro untuk Scoopy teman-teman. Itu harganya murah, cuman kacanya itu datar. Akhirnya kacanya itu saya ganti ke tukang servis spion, itu kenanya 60.000. Jadi kadang saya pakai yang model retro Scoopy itu, atau saya pakai yang model Rizoma seperti ini. Tapi paling nyaman itu pakai spion bawaan teman-teman, gede sekali gitu ya. Jadi buat touring jauh itu sangat aman. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk hand grip ini saya sudah habis 2 sama ini teman-teman. Untuk hand grip bawaan itu masih kurang lembut teman-teman. Jadi kalau kita pakai itu, kalau nggak pakai sarung tangan, lama-lama bisa kapalan nih kayak gini nih ya. Ini kapalan ini ya karena pegang gas. Jadi ini saya pakai sebelum ini tuh saya pakai RCB itu juga saya pakai di motor Honda ADV saya tapi saya waktu dipasang di Honda ADV itu enak-enak saja teman-teman, enak, nyaman, empuk. Tapi kenapa ya waktu saya pasang di Kawasaki W175TR ini kurang nyaman itu kalau saya pasang yang model RCB. Jadi akhirnya saya ganti dengan model Wajik. Ini nggak terlalu keras juga nggak terlalu empuk sih teman-teman, sedengan lah. Dan sementara saya cocok pakai ini teman-teman. Kemudian lanjut lagi untuk handle rem. Nah ini handle remnya saya pakai CNC. Untuk handle kopling atau stang koplingnya juga sama, ini pakai CNC. Nah ini yang saya suka dari handle ini, dia bisa ketarik atas naik turun ini ya. Jadi dia akan membantu sedikit ringan teman-teman. Jadi biasanya kan kita nariknya begini, ini pegel ini. Jadi kalau kita begini, kita kayak meremas gitu. Nah, kayak meremas ya. Beda dengan kita menarik. Jadi ini posisinya akan membantu mengurangi pegel di tangan teman-teman. Nah, ini bisa ketarik ke atas. Tapi untuk model CNC ini harus ada modifikasinya teman-teman. Di tulisannya sih PNP W175 gitu ya. Tapi ketika saya pasang ini harus dimodif dulu teman-teman, disesuaikan. Yaitu di bagian sini. Ini harus kita kikir lagi, kita tipiskan. Karena kalau nggak dikurangin lagi ketebalannya, ini switch yang di bagian dalam yang nonjok keluar masuk ini nggak akan berfungsi. Jadi kalau waktu kita jalan kemudian mesin mati,
ini nggak bisa langsung di starter ataupun ditekan kopling gini, ya kan? Jadi dia kurang keluar. Kalau nggak kita kikir itu switchnya tidak bisa maksimal keluar. Jadi waktu mati di jalan harus netral dulu baru bisa di starter. Nah itu sangat merepotkan sekali. Jadi harus dikikir agar tuasnya ini bisa keluar dan bisa di start hanya dengan menekan tuas kopling, teman-teman. Untuk bagian di sini ini juga harus dimodif lagi nih, teman-teman. Jadi ini kita kikir lagi bagian penonjok ke hidroliknya ini. Karena kalau nggak dikurangin dia akan semakin jengat, Mas. Jengat itu apa ya? Terlihat lebih jauh jaraknya. Ini saya kikir juga di sini saya kurangin lagi dikit. Jadi itu ya modifikasinya untuk stang apa namanya? Tuas rem sama tuas kopling. Nah ini untuk perkabelannya nggak bisa rapi banget sih ya, karena ini ada tambahan kabel untuk saklar lampu jauh, kemudian ini untuk lampu jauhnya. Jadi yang penting kabel-kabel ini kita rapikan, kemudian kita tutup bagian-bagian yang sekiranya nanti kalau pas hujan itu tidak ada air masuk. Jadi ini kita tutup semuanya. Kemudian pastikan waktu stang ini belok kanan dan ke kiri tidak ada bagian yang terjepit, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi masih pating jerandul ini kabelnya. Gak bisa rapi banget. Karena kalau pakai headlamp originalnya dia itu ada dia lebih panjang, jadi beberapa soket kayak soket speedo ini masih bisa masuk ke sini, teman-teman, di bagian batok headlamp. Sedangkan ini batok headlampnya kecil jadi nggak bisa. Jadi untuk soket dari speedometer itu masih di luar. Jadi harus saya isolasi lagi agar tidak ada air yang masuk ke dalam bagian kabel saat hujan. Itu aja sih. Dan pastikan sambungannya rapi dan benar-benar kuat, teman-teman. Jangan sampai nanti kita pakai touring itu bermasalah di jalan. Untuk tangki ini stikernya udah saya lepas. Dan kalau kita melepas stiker originalnya itu di sini nanti akan menimbulkan bekas, teman-teman. Karena stikernya itu menempel kemudian di clear coat. Jadi waktu stikernya kita lepas nanti ada bekas garis gitu ya. Dan untuk menyamarkan bekas dari stiker itu bisa kita gosok atau amplas pakai nomor 1000 dulu. Kita gosoknya pelan-pelan aja, tipis-tipis, mengambang ya, atau ngawang gitu ya. Nggak usah terlalu kuat, tipis-tipis. Kemudian setelah amplas nomor 1000 kita ganti pakai amplas nomor 2000. Setelah kita amplas pakai 2000 baru kita poles, teman-teman. Nah hasilnya seperti ini, menyamarkan. Tapi kalau ini nggak bisa rata sih, ini ada bekasnya, tapi udah tersamarkan. Kemudian stikernya saya ganti dengan emblem, teman-teman. Ini emblemnya dari custom kit. Ini kayak apa ya, aluminium tapi agak sedikit lentur, teman-teman. Ini saya kasih emblemnya dari custom kit. Kemudian untuk tank padnya ini pakai karet, teman-teman. Ini karet, cuman kalau kaki kita nempel di sini pakai celana gitu ya, ini akan kegeser-geser, teman-teman. Jadi kalau cuma nempelinnya pakai double tip itu masih bisa kegeser, teman-teman, karena ini keset ya waktu nempel dengan celana kita, ini nanti bisa kegeser. Nah solusinya ini bukan pakai double tip lagi tapi sudah pakai lem kuning atau lem fog. Nah jadi kita lem di bagian karetnya sama di bagian tangkinya. Setelah kering selama 10 menitan baru kita tempel. Nah ini sudah nggak bisa bergeser-geser lagi nih. Kemudian di bagian atasnya ini saya kasih stiker transparan. Stiker transparan biar nggak baret-baret gitu ya. Jadi ini saya cutting sendiri. Saya cutting stiker sendiri. Kebetulan saya ada mesin cutting stikernya. Kemudian ini juga saya kasih stiker transparan, teman-teman, yang saya cutting sendiri. Untuk stiker yang di tangki yang originalnya itu saya simpan, saya lepas, saya simpan di balik cover aki. Jadi saya simpan di balik cover aki biar waktu kalau kita pasang itu masih bagus stikernya.
Ini joknya saya ganti dengan yang model jab style. Ini jok harganya murah teman-teman, 200 ribuan. Tadinya sih saya mau beli jok yang custom ya, cuma harganya mahal ya, sejutaan. Khawatirnya nanti kalau pas bosen atau kita udah males pakai itu sayang ya kalau sejutaan itu nggak dipakai, dianggurin gitu ya. Busanya udah saya ganti. Busa bawaannya itu bukan busa, dia pakai foam teman-teman, foam keras gitu ya. Kemudian cover joknya itu dia pakai yang kalep murah, jadi dipakai seminggu 2 minggu itu udah retak-retak teman-teman. Cuman dia pakai model press, jadi waktu hujan dia aman. Dan ini cover joknya saya ganti pakai merek Carviro. Merek Carviro ini nggak kalah sama MBTech teman-teman. Nah, MBTech itu dia menang brand ya, jadi harganya lebih mahal. Jadi kebetulan bikinnya di tetangga ada yang bisa servis sofa. Jadi saya mintain tolong, saya suruh buatin cover jok bisa. Jadi ini biayanya cuma 100 ribu. Nah, untuk busanya ini udah saya ganti dari bagian sini sampai depan. Saya pakai yang busa kenyal. Karena kalau bagian ini masih keras ya, saya biarkan keras nanti buat naruh barang. Dan yang saya nggak suka dari jok jahitan kayak gini, ini kalau hujan nanti basah di celana teman-teman. Biarpun sudah kita lapis plastik busanya, tapi di sambungannya ini dia masuk nanti airnya itu basah di busa. Di belakangnya ada busanya lagi teman. Jadi basahnya di situ. Jadi kalau waktu touring ataupun waktu hujan saya pakainya jok orisinal. Jok orisinalnya itu udah saya rubah, saya papras di bagian belakangnya ini karena bentuk dari jok orisinalnya itu kayak buntut tawon ya, jadi ngejendol di belakang gitu ya. Jadi kalau pakai jok orisinal yang ngejendol di belakang itu tangkinya jadi kelihatan kecil, tapi kalau kita pakai model jab style gini tangkinya lebih menonjol jadi agak kelihatan besar gitu teman-teman. Dan untuk bagian frame ini saya kasih frame apa namanya, frame slider ya, slider apa frame slider gitu ya. Jadi ini waktu ke Bromo itu roboh 2 kali teman-teman. Jadi ini udah pernah gelimpang 2 kali atau terguling 2 kali. Jadi ini ada sempat lecet ini. Nah, untungnya cuma dikit ini ya. Lecet daripada nanti takut lecet lagi waktu roboh, saya tambahkan frame sider. Kemudian untuk bagian karburator ini saya tambahkan cover teman-teman. Kemudian untuk ice-nya ini saya pasang lagi. Kemarin ice-nya ini sudah saya tutup pakai cover ice, kemudian saya lepas ininya ice-nya. Karena waktu itu saya pakai knalpot free flow ya. Jadi ice-nya saya lepas. Kemudian waktu saya pakai ganti knalpot ke orisinilnya W175 ini saya pasang lagi teman-teman. Memang ada bedanya sih. Kalau nggak pakai ice tuh kayak apa ya? Kayak ngempet gitu ya. Apa ya? Kayak lebih bertenaga sih emang. Kayak apa ya? Tapi kalau udah pakai ini putar mesin kayak lebih enteng gitu, lebih enak gitu ya. Jadi ini saya pasang lagi. Untuk bagian shockbreaker ini saya tetap pakai orisinilnya karena menurut saya sih termasuk empuk ya. Jadi untuk yang W175 TR warna hijau atau 2023 ini waktu saya coba saya bandingkan dengan W175 ini lebih empuk teman-teman. Jadi makanya saya lebih memilih yang TR daripada yang W175 SE atau yang biasa. Kemudian lanjut lagi ke bagian knalpot. Untuk knalpot ini saya sampai punya 3 teman-teman. Jadi 4 sama orisinilnya. Jadi yang pertama itu model pendek. Yang pertama orisinilnya. Kemudian yang kedua itu saya beli free flow atau racing yang model pendek. Saya beli lagi yang model agak ngebas itu yang lebih panjang. Yang terakhir ini saya pakai bekas dari W175. Ini kondisinya bagus, saya beli dari di grup Facebook ya, kemudian transaksinya via toko oren dan kondisinya masih bagus. Kemudian saya cat lagi dengan Diton high temperature. Jadi sampai ke depan sini udah saya cat pakai Diton high temperature. Nah kayak gini kan ini gampang tergores ya.
Dia ada bahan kayak campuran aspalnya, jadi lengket, jadi semakin panas dia semakin kayak melembek gitu. Waktu dia dingin dia akan mengeras. Ini ada DB killernya ya kalau bawaannya, jadi suaranya kurang ngebas. Jadi ini saya potong dengan jarak sekitar 8 mili teman-teman. Jadi 8 mili dari ujung, kemudian kita gergaji besi. Bisa juga pakai gerinda, cuman saya kalau pakai gerinda itu agak-agak masih kurang berani ya. Jadi saya pakai gergaji besi, saya potong melingkar, nanti bisa dilepas bagian dalamnya. Dan suaranya menjadi sedikit lebih renyah, sedikit lebih ngebas. Dan kalau dipakai jalan itu malah mirip-mirip kayak knalpot dari motor GL teman-teman, GL 100 ya, ada ngeter-ngeternya gitu ya. Jadi semakin menambah kesan klasiknya itu. Karena sekarang ini lagi musimnya razia knalpot brong. Ya, sementara saya pakai knalpot orisinal teman-teman. Kemudian untuk bagian ban belakang. Ban belakang ini saya pakai ban swallow ukuran 417 ring 17, tipenya S212. Ini dikenal dengan ban Wiro teman-teman. Kemudian peleknya ini saya menggunakan pelek Rossi, ini 250/17. Untuk rujinya atau jari-jarinya ini saya pakai orisinal bawaan dari motor yang saya pindahkan ke sini. Sama kayak yang depan, jadi karena ini rujinya jari-jarinya gede-gede, jadi harus dibor dulu teman-teman biar masuk. Dan kalau kita sudah ganti ban 400 untuk penahan tromol, untuk penahan tromolnya ini kita tambahkan ring washer. Jadi di sini kita tambahkan ring biar dia agak geser ke sini. Dua ring yang agak tebal gitu ya, biar nggak geser sama ban. Kemudian yang bagian sini ini harusnya kan masuk di bagian tengah. Ini kita rubah, kita keluarkan di bagian paling luar teman-teman. Kemudian yang tengah itu tadi kita kasih ring washer. Kemudian ini kita di luar baru kita baut. Jadi tadinya di sini, di dalam sini kita geser ke bagian luar. Nah itu ya, jadi udah nggak geser gasruk ban, udah aman. Kemudian bautnya ini saya tutup pakai perindilan ya, atau penutup baut. Nah ini sama, ini juga pakai penutup baut, ini juga pakai penutup baut teman-teman. Kemudian di bagian sini saya tambahkan filter bensin nih teman-teman. Ini cukup membantu ya, waktu saya servis karburator sendiri itu kelihatan dia nggak terlalu kotor karena sudah ada filter bensin. Termasuk juga kita harus jaga kebersihan filter udara. Sebenarnya di dalam tangki ini sudah ada filternya teman-teman, saringan. Kalau di sini sih lebih ke saringan teman-teman, bukan filter ya, karena pori-porinya lebih gede. Jadi di sini sudah ada saringan bensinnya. Kalau ini filter bensin teman-teman, jadi lebih kecil pori-porinya. Oke, untuk standar tengah ini saya sudah beli, tapi seringkali tidak saya pasang karena jadi kelihatan kurang simpel gitu, kurang minimalis. Jadi kalau waktu saya pakai untuk ngoprek itu baru saya pasang standar tengahnya. Tapi kalau nggak butuh itu saya lepas karena saya lebih suka tampilannya seperti ini tanpa standar tengah. Kemudian untuk bagian belakang, nah ini spakbornya ini saya beli mentahan. Jadi spakbornya ini saya beli mentahan, lebarnya sekitar 13 cm. Kemudian panjangnya ini lupa saya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Jadi dia dari sini, panjangnya dari sini sampai ke sini. Kita selipkan bagian dalamnya, kemudian keluarnya segini. Ini mentahan, jadi kita harus amplas dulu, gosok sampai halus. Kemudian debul tipis-tipis bagian yang kurang rata. Baru kita cat pakai basic metal. Kemudian epoxy, basic warna abu-abu itu. Kemudian warna dasar putih, kemudian warna hijau Kawasaki, baru clear coat teman-teman.
Kemudian untuk lampu sen ini saya pasangkan di sini. Ini pakai bracket seperti ini. Ini bracketnya beli di toko online. Dia satu kabel untuk lampu sennya. Jadi untuk kabel positif, untuk negatifnya dia ikut ground body. Dan sama dengan yang depan, ini saya tambahkan aluminium foil di dalamnya untuk reflektor karena ini tidak ada reflektornya. Oh ya, untuk lampu balapnya atau bohlamnya kita pakai bohlam bawaan orisinalnya teman-teman. Karena kalau kita pakai bohlam dari lampu sen ini, itu flashernya nggak cocok, jadi tidak berkedip teman-teman. Jadi bohlamnya kita ganti punya original dari original pakai W175TR, semuanya kita ganti pakai bohlam aslinya, baru flashernya bisa berfungsi dengan normal, bisa berkedip dengan normal. Untuk lampu rem belakangnya ini saya beli di toko oranye juga. Ini bukan plastik ya, jadi ini metal. Untuk lampunya cukup terang sekali. Ini diameternya sekitar 6,5 cm kalau nggak salah. Ini lampunya cukup terang sih ya, jadi biarpun nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, lampunya cukup terang. Dan untuk plat nomor sama dengan depan, ini saya cat putih. Kemudian angkanya ini saya pakai cutting stiker sendiri, kemudian baru saya cat pakai clear coat. Jadi kalau dibersihkan nanti lebih gampang. Nah, untuk spakbor seperti ini, kalau saya pakai touring jauh ke Bali, ke Lombok gitu ya, yang membutuhkan rak, ini nanti saya lepas, saya balikin ke orisinalnya. Karena bakal kurang proper tampilannya kalau kita pasang rak. Jadi saya nanti pasang side back, jadi pasang rak gitu teman-teman ya. Kalau untuk harian, nah saya pakai model seperti ini ya. Lepas pasangnya sangat gampang sih, sudah saya atur, jadi tinggal plek ya gitu, cepet ya. Baik teman-teman semuanya, itulah sharing mengenai modifikasi atau custom dari W175TR yang sudah saya kerjakan sendiri. Dan kelebihan dari motor custom itu, saat di jalan tidak akan ada motor yang sama persis dengan motor kita. Dan motor custom itu bisa dibilang seni ya teman-teman. Bagus atau tidaknya itu relatif. Dan yang terpenting kita suka, dan apalagi kita bisa custom sendiri, maka akan ada kepuasan tersendiri untuk kita. Oke, sekian dulu, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Jangan lupa subscribe.